Jadi anggota DPR lo jujur itu sebenarnya kurang bagus, gak nyaman. Kami ini dapat duit untuk balik tiap pertemuan, ada lebih ada kurang ya, 4,5 juta. Ada tempat 2 juta, 1 juta, nanti kami lebih kita taruh di penjara misalnya gitu kan. Ada yang bantuan apa, nah kami gabungkan duit itu. Tapi duit ini tidak perlu tanggung jawab kwitansi, lamsam istilahnya, cuma stempel lah balik. Nah kan buat aku pikir ini reses dapat duit, kita mesti datang ke masyarakat. Kami buat satu standar baru. Standar baru kami itu adalah, ini kan saudara Iqbal ini puasa dia, tidak berani bubulak ya. Kami reses pertama, aku sebagai DPR, aku melaporkan semua, termasuk foto, video, nak datang siapa. Jadi bukan cuma cap, sampai duitnya habis berapa, sisa berapa, kami nak kembalikan. Lalu apa kata Sekjen DPR? Usah kata dia. Cuma kau surang nak buat gitu, nak lain tu tak ada je dia. Kau lakukan ini akan menyusahkan anggota DPR nak lain kata. Lalu kita gimana? Apakah aku harus ikut-ikutan seperti mereka? Ndak isak balik, cuma datang, masuk koran, siko kesana balik. Aku jarang masuk koran. Anggota DPR lain, politik lain, bantu 2 ikut kursi roda, lah panggil wartawan di kantor lurah situ, foto-foto supaya sebangga Belitung tahu. Aku lah bantu 100 lebih kursi roda di Pulau Belitung ini. Aku tak pernah mau masuk koran. Mau nak nolong orang, usah pakai masuk koran sebenarnya. Riak orang bilang, ya tak? Itu betul riak ya orang bilang. Jadi mau nak nolong, aku selalu bilang, mau nak nolong masyarakat, beri nomor handphone. Itu baru nak benar ya. Pas ketika orang susah benar ke susah. Nah ada nomor handphone sama pejabat. Aku kan nyebut sama Bang Isa Walidi sama Bang Dulen. Mohon belau-belau ini tidak mau beri nomor handphone, usah pilih lagi aku bilang. Payah nak nyari petang itu kan. Mesti ada nomor handphone lah. Jadi baru kita ada hubungan silaturahmi. Nah itu maksud dari aku. Nah ada tak hubungan dengan gubernur? Aku terus terang tak ada minat nak jadi gubernur lagi, jujur aja. Aku lihat situasi negara kita kian sekarang, polisi segala macam ya. Aku nak jadi presiden sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kan habis TN Aidit, Pak Aidit, ada Bang Yuslir, sekarang ada Ahok nak jadi presiden, kira-kira lah. Jadi ini pikiran aku. Mau kita nak jadi gubernur Babel, jauh gila ke Merdeka Utara tuh, Istana Presiden. Dia mau nak ke Istana Presiden Merdeka Utara, kita di Merdeka Selatan, kantor gubernur Jakarta. Banyak nih orang Bangka Belitung di Jakarta. Kita jadi gubernur Jakarta. Pun itu beres, karena di Jakarta orang miskin, orang kaya dari seluruh Indonesia ada di situ. Mau cuma jadi gubernur lah banyak gila loh nah. Bang Darman nak, Bang Yusron nak. Lo banyak gila orang nak jadi gubernur nih. Biarlah, lah ada orang kita diri nak jadi gubernur. Nak belum ada pun orang Belitung berani jadi gubernur Jakarta, belum ada. Jadi aku bilang, mau Mika nak itu, aku bilang nak lebih susah sikit, nak campurkan Mika. Mau kita berhasil jadi gubernur DKI, wakil presiden itu tutup mata, pasti dapat wakil presiden. Nah Belitung ini bisa tambah maju, sekarang aja lah maju gara-gara Laskar Pelangi. Nah jadi sekali lagi, aku kasih tahu Ikam, aku ini harus pulang karena aku tidak mau melanggar undang-undang. Aku tidak mau korupsi duit. Aku tidak mau cuma stempel. Jadi semua surat-surat izin ini kami bawa laporan resmi. Nanti kan aku kan Oktober November kan 2 tahun jadi anggota DPR. Waktu aku setahun jadi anggota DPR RI, aku memaparkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui wartawan semua bagaimana anggota DPR RI mencuri duit kunjungan kerja. Sama juga di daerah rajin SPPD fiktif tak? Ada si kau tua. Dari Golkar sih enggak aku rasa. Banyak stempel SPPD fiktif. Aspal. Bodong. Jadi
hotel 500.000 cari hotel murah juga. Nggak, bukan, itu masih oke. Yang aku maksud itu pergi satu daerah 3 malam 4 hari, laporannya 4 malam 5 hari. Aku coret itu. Malam ini sampai, besok lah lempus balik. Besok nak balik, malam ini sampai ya. Ulang itu kelakuan. Aku bilang ke BB itu, mau mika gitu terus aku lapor ya. Dia bilang kau lapor lah. Nganyau ke luar negeri, pindah nganyau ke negara lain, potong duit. Kau lapor lah. Kamu kau berani, aku lapor. Jadi waktu aku 1 tahun di DPR, aku lapor. Jawa Tengah, Jawa Timur, goncang itu. Kita masuk Kompas tulis. Jadi anggota dewan ini kaget, dipanggil aku. Kau kurang ajar amat, masa kau lapor-lapor? Ya kalau kau tidak mau dilapor, jangan macam-macam, aku bilang. Jadi kita mau bikin satu standar, uang rakyat tidak boleh dicuri. Ini nasional, jadi kita mau bikin satu standar baru. Reses itu harus datang pada masyarakat, harus ada fotonya, harus ada keluar duitnya, semua resmi. Jadi kalau 12 pertemuan, kalau ada sisa duit, kau bikin 15, boleh. Seperti reses kami kemari, kami bikin 15, karena ada sisa duit. Kayak bikin lagi di daerah lain. Nah itu yang kita mau terapkan. Kami tidak mau lagi pejabat itu hanya mencuri uang, lalu datang bagi-bagi duit. Pak Dolen ya? Betul Pak. Nah, ini Pak. Kita minta pendapat Pak ya. Kita langsung Pak, gini. Di Bulutumbang Pak, khususnya desa Bulutumbang nih, di sini ada tempat di coupling Auri Pak. Ini kaitan dengan tanah Pak ya. Luasnya kurang lebih 33 hektar Pak. Lokasinya di depan mata kita ini Pak. Dari patok ini sampai patok sana arah bandara Pak. Dulunya katanya ini untuk perumahan dan lanut Pak ya. Berapa puluh tahun lalu lah. Tapi sampai sekarang pun tidak terrealisasi Pak. Katanya dulu ada mau penggantian, tapi tanah ini tidak diganti-ganti dengan masyarakat Pak. Ini rumah-rumah ini masuk Pak. Jadi ada itu mungkin lagi zaman Pak Amra ya? Jadi garisnya belum. Pak Maharuf Pak Azan udah berapa kali berganti kades Pak? Tahun 60-an. Jadi pas zaman Pak Kades lama kemarin Pak ya, katanya tanah ini mau dibebaskan Pak, dikembalikan dengan masyarakat. Ada istilahnya kata kemarin tukar guling Pak. Di sini 33 hektar, diberi di sana 340 hektar Pak. Kata dia untuk master plan Pak, untuk master plan persiapan. Itu dan juga statusnya tidak jelas Pak. Apa dia beli zaman itu, apa dia ngambil atau ngapring begitu saja, kita tidak jelas Pak. Jadi kita tunggu Pak. Kata ini dulu janji mau tukar guling ya. Kita tunggu kapan dilepas. Pernah aku ngadap Pak, kapan tanah yang di kampung ini dilepas. Dulu kan lah tukar guling. Cuman Pak Kades lama dulu tidak tertulis gitu Pak. Tidak tertulis. Oh, ini 40 hektar gimana? Di dalam itu Pak. Ada 240. 340 hektar Pak, kurang lebih gitu lah Pak. Dan dikelola tadi. Sekarang udah dibuat dia mes 3 buah mes Pak. 3 unit mes. Jadi aku tunggu, aku tanya kapan ini dilepaskan yang di kampung ini. Sampai sekarang pun belum dilepaskan Pak. Jadi pas dia datang ke desa, tolong Pak Kades data ulang yang di kampung. Kata aku kan berapa kali ngendata, kini beda data lama dengan data baru. Untung kalau lebih, kalau kurang data orang bersurat Pak. Ya kalau lebih data enggak masalah Pak, diganti lebih. Tapi kalau kurang enggak terpasokan aku, kini yang 33 tahun kembali kan bersurat Pak. Aku yang dikejar Pak. Jadi aku enggak mau minta data ulang. Enggak mungkin kataku dan lanut sini enggak punya data. Enggak mungkin Pak. Jadi aku minta solusinya begini Pak. Ya tolong dibantu lah Pak, solusinya gimana lah supaya tanah kami ini dibebaskan ini Pak. Minta. Jadi gini Pak Kades, solusinya gampang. Nah gini, aku ngerti Pak. Ya sekarang gini, caranya gitu kan, kita kan enggak tahu ini betul atau enggak sertifikat sama dia. Kan cuma kata-kata semua 340 hektar.
Jadi Ikam tolong galang masyarakat yang ada tanah di sini yang ada 33 hektar ke BPN. Ke BPN, bisa kan? Belum bisa kan? Hah? Aku mau ngambil masa sertifikat, nggak dikasih Pak. No Auri dikasih Pak. Makanya kalau kasih BPN dia menolak, Ikam kan tinggal lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, siapa yang sudah menguasai fisik 15 tahun, itu dia yang berhak mengajukan. Nah kalau dia tidak mau kasih, kita minta alasannya apa? Bapak bawa kartu nama aku, Pak. Kalau dia tidak mau kasih, Pak Kades bikin surat resmi ke aku, SMS aku, bikin surat resmi ke aku, kami turun tim, aku panjat tanah. Jadi banyak di Jawa juga kasus itu. Itu permainan oknum-oknum itu, tidak kuasai lahan. Ini permainan. Jadi sekarang jangan mau masyarakat diakal-akal, bukan zaman penjajah gitu. Lagi bagus penjajah lama-lama negeri ini, aku bilang. Pergi cuma ninggalin 1x2 meter punya tanah kuburan. Masa pejabat sekarang sekali pergi nak bawa ratusan hektar tanah kita, nyaman amat. Jadi ini mesti dilawan. Nah cara lawan tuh masih ada prosedur. Ikam datang ramai-ramai, dapat orang-orang yang mau buat sertifikat, gak usah pikir duit dulu ya. Coba nak ngajukan sertifikat, apa komentar BPN? Kalau dia tolak, kita minta alasan tolak. Ikam tunjukkan kartu nama aku, ramai-ramai. Ini ada, kami akan lapor ke Komisi 2 DPR RI kalau Ikam tolak kami, tidak ada alasan yang jelas. Itu solusi pertama. Tapi kalau dia bilang ini tidak bisa karena tanahnya Auri, tolong kami minta surat resmi menyatakan tanah Auri. Sejak kapan kami ada kasih rekomendasi tanah Auri sampai sekian puluh, sekian ratus hektar. Terus yang 340 hektar pun aku curiga tidak ada surat juga itu. Makanya coba ada Kades bikin surat rekomendasi. Tolak. Kades jangan pernah takut. Kades jangan pernah mau kasih rekomendasi untuk 340 hektar. Nah kalau dia bikin 3 unit mes, itu pun ada izin atau tidak. Jangan ngaku-ngaku lahan aja. Dari mana dasar dia dapat 340 hektar? Jadi Ikam tolong bikin surat resmi ke Panjatana. Kirim, nanti SMS aku kasih tahu alamat, kirim ke rumahku dulu. Jangan sampai kirim ke DPR RI, hilang suratnya. Jadi biar kirim ke aku bawa. Atau kalau Ikam tidak mau ke BPN dulu, aku balikan Selasa, Pak. Jadi Senin, Ikam siapkan surat kepada Panjatana DPR RI Komisi 2 ya, Komisi 2. Sampaikan ada permasalahan tanah ini. Kami udah tambah sekian, tiba-tiba TNI AU mengklaim itu tanah dia. 300